Mungkin banyak yang belum tahu, saya mulai mencoba cukur rambut di tahun 2008. Belajar secara otodidak dan bermodalkan kesotoyan, saya mulai mencukur teman-teman yang rela dijadikan kelinci percobaan. Lalu seiring berjalannya waktu, pada tahun 2013, akhirnya saya memutuskan mendirikan tempat cukur dengan harga 10.000 di Tambun, Bekasi. Bekasi adalah destinasi kedua dalam perjalanan berbervan keliling. Kota yang terus tumbuh dan berkembang menjadi tempat kaum urban ini juga merupakan tempat tumbuh dan berkembang saya. Walaupun bukan kota kelahiran, tapi Bekasi punya kenangan tersendiri bagi saya. Kata orang-orang, Bekasi itu jauh, gersang, dan lebih dekat dengan matahari. Tapi buat saya, Bekasi adalah tempat mengenyam pendidikan hingga mengadu nasib. Selamat datang di Berbervan Keliling 2024, Gantengin Indonesia. Setelah kemarin saya gantengin Kak Ocha, sekarang saatnya saya melanjutkan perjalanan ke Bekasi. Hari kedua, kota kedua, tapi tidak mendua. Kasian sih dia. Kok malah ke sana sih? Aduh, mungkin ini karena efek berita yang sedang beredar. Oh iya, perjalanan di kota ini masih saya lakukan pulang pergi ke rumah. Dan seperti biasa, di tiap kota saya akan mencari pria yang bakal digantengin. Selain itu, mendatangi pangkas rambut legend pun tak luput dari incaran saya. Ini apaan? Radiator lagi pakai radiator ya? Jadi kipas kondensor yang copot. Ada 2 kondensor, pokoknya yang buat ngebuang ininya lah, ngebuang hawa panasnya juga. Cuman kayaknya ini masih aman, bukan copot yang patah atau apa rusak gitu, karena dia bautnya kendor aja. Baru saja perjalanan dimulai, tiba-tiba mobil mengalami kendala. Akhirnya Berbervan pun menepi sejenak. Untungnya cuma kipas yang copot. Kalau sampai mesin yang copot, aduh, pusing juga kepala saya. Tapi gak apa-apa, dengan kejadian ini, saya harus lebih double check ketika memulai perjalanan. Jadi masalahnya sudah teratasi, sekarang kita jalan lagi. Yuk. Sambil memandang kepadatan kota dari dalam mobil, saya teringat oleh pria yang mencukur kepala saya saat kecil. Mang Jangkung. Sudah belasan tahun saya tidak bertemu dengan beliau. Entah dia masih ingat atau tidak. Yang pasti, saya kangen melihat suasana dan keramahan Mang Jangkung saat mencukur pelanggannya. Oke, teman-teman, jadi sekarang sudah sampai di Tambun Selatan. Dan gue akan mengunjungi salah satu pangkas rambut legend menurut gue ya, karena ini adalah bagian dari masa kecil gue. Iya, pangkas rambut Intan namanya. Berjarak 100 meter dari rumah saya, pangkas rambut Intan adalah tempat saya dan keluarga berlangganan. Dari mulai kakek, paman, sampai adik saya, semua cukur di sini. Berdiri sejak tahun 1999, Mang Dede atau kerap dipanggil Mang Jangkung ini berhasil mempertahankan pangkas rambutnya hingga kini. Tarif awal yang ditawarkan oleh Mang Jangkung hanya Rp2.500. Sekarang tarif yang ia tawarkan adalah Rp23.000. Ya teman-teman, jadi ini dia
Mang Dede, Iya. pangkas rambut langganan gue dari sejak kecil pokoknya. Dari pokoknya gue lupa dari SD apa? Iya, dari SD yang Dari SD apa SD, dari? SMP, ya suka sama ibu tuh buat dianterin. Iya, sama ibu dianterin. Tahu ibu masih ada? Masih sekarang Masih? di Bogor. Bogor. Di Bogor, ibu di Bogor. Terus yang di sini tuh tinggal adek doang, Panji. Oh, iya, Panji itu ya. Iya. Setelah kembali lagi ke sini, tak banyak yang berubah. Posisi kursi, poster model rambut yang masih menempel di dinding, tetap masih sama seperti yang dulu. Merasakan suasana yang masih sama membuat saya semakin bernostalgia. Kemudian saya pun teralihkan pada sebuah kursi yang sering saya gunakan saat kecil dulu. Jadi gua di sini tuh cukur dari pakai inian nih papan sampai nggak pakai papan. Lu bayangin. Berarti dari kecil sampai mulai nggak tuh SMP SMA mungkin udah nggak pakai ini. Iya. Ada yang membuat saya kaget ketika mengobrol dengan Mang Jangkung. Ternyata beliau masih ingat dengan baik seperti apa ribet dan bawelnya saya ketika dicukur oleh beliau. Bang, saya mau nanya. Saya kan kalau nyukur bawel ya. Wow. Zaman dulu tuh pengennya ini jangan tipis-tipis, Iya, pengen kayak gini, pengen kayak gitu. Gini. Kesel nggak bang sama saya bang? Ya kesel gimana ya juga langganan. Iya. Pokoknya masih ingat nggak dulu potongannya apa? Mintanya apa? Mintanya ya pinggirnya agak tipis gini nih, pinggir-pinggir. Ya, di stick zaman dulu stick, tuh, ya, stick. stick. Cuman nggak sampai habis. Oh, nggak sampai ya, habis. pengennya Iya. cuman kayak dikit kayak doang gitu ya. Kayak saja dengan kena kuping lah gitu tuh. Ya, Gitu, ya. dan nggak mau dikerok. Ya, nggak mau dikerok. Nah, dulu zamannya Andi Lau ya, 90-an tuh tuh, Mandarin, oh iya, Andi Lau. Mandarin, ya. Pengennya belah tengah, Beckham segala macam, sampingnya tuh nggak mau yang terlalu tipis. Tipis, iya. Kalau diingat-ingat, permintaan saya dahulu lumayan merepotkan tukang cukur ya ternyata. Tapi saya salut sama Mang Jangkung. Karena kesabaran dan cara Mang Jangkung melayani customer membuat saya menjadi pelanggan setianya. Setelah lama bertukar cerita dan pengalaman dengan Mang Jangkung, saya penasaran dengan pijatan beliau. Masih sama nggak ya sama yang dulu? Bang, saya boleh dipijit gak bang? Oh boleh, Boleh. Iya siap. Nyobain pijitannya masih sama nggak sama yang dulu nih? Enak nih. Tapi kayaknya lebih enak yang sekarang deh. Apa Nah, iya. apa dulu nggak Iya. berasa kalau sekarang tuh emang udah Sekarang makan udah jompo, bukan ini badannya udah agak kerasan. udah ada kerasan gitu ya. Dulu masih ini kan. Masih kecil dulu ya. Masih kecil, iya. Tapi tahu nggak dulu bang, saya jadi tukang cukur juga, tahu nggak bang? Iya dulu tahu tuh yang Iya, si yang Jule kesini, itu ya. suka kesini ke warung gitu dulu tuh. Oke, udah bang, Iya, cukup siap. bang. Udah. Waduh. Oh iya, kalau kalian mau merasakan jasa cukur Mang Jangkung, pangkas rambut Intan berada di Tambun Selatan di depan perumahannya Pemas. Napak tilas ke tempat ini membuat saya bersyukur pernah mengenal Mang Jangkung. Sikap yang ramah, rendah hati, dan ilmunya bisa menginspirasi saya. Sehat-sehat terus ya Mang Jangkung. Terima kasih telah menorehkan cerita dalam perjalanan saya. Oke teman-teman, jadi setelah gue menghampiri pangkas rambut Intan tadi, sekarang kita akan OTW ke tempat yang semua orang itu udah tahu Bekasi banget pokoknya. Dari Jakarta, dari luar pulau, dari mana-mana itu tahu ini Bekasi banget. Perjalanan yang saya tempuh dari tempat Mang Jangkung di Tambun tadi menuju ke lokasi model syukur kurang lebih memakan waktu 1 jam. Lokasi yang tidak lazim dan belum pernah saya datangi ini menimbulkan rasa penasaran dan antusias yang melintas di pikiran. Kumuh, bau,
dan lingkungan yang tidak sehat menjadi alasan banyak orang di luar sana menjauhi tempat ini. Namun tidak bagi para pengais rezeki seperti mereka. Justru disinilah mereka menggantungkan hidupnya. Bantar Gebang bukanlah tempat biasa. Menurut saya, mereka yang dapat bertahan di sini adalah orang-orang hebat. Orang yang tidak pantang menyerah pada kerasnya kehidupan walaupun terhimpit keterbatasan. Besar harapan, di tempat ini saya dapat menemukan seseorang yang mau meningkatkan kepercayaan diri untuk percaya bahwa ia layak untuk menjadi lebih baik. Di tengah tumpukan sampah, saya bertemu seseorang pria yang sibuk bekerja. Iya, dia adalah target saya. Pertemuan sederhana ini menjadi awal sebuah cerita baru di mana proses perubahan akan dimulai. Oke, teman-teman, sekarang kita ada di Bantar Gebang, di samping gunung sampahnya. Kira-kira lu siap nggak buat gantengin orang itu? Wah, gua mah selalu siap lah. Nah, kita lihat orangnya. Bang Jawir, nih bang, saya buat temen mau bikin abang ganteng. Halo Mas, dengan Mas siapa? Jawir. Jawir dipanggilnya. Boleh lihat rambutnya? Kita lihat dulu. Mas Jawir terakhir ini kapan terakhir potong rambut? 3 bulan lalu aja. 3 bulan yang lalu. Oke, nggak madep sana aja. 3 bulan yang lalu terakhir potong apa nih? Mulet berarti? Nggak tahu lah. Nggak tahu. Bilangnya apa ke abangnya? Cukup di temen aja. Oh, di teman yang nyukurin ini. Iya. Oh. Oke, Silakan Mas Jawir. yuk kita masuk. Gak apa-apa, pakai aja. Oke. Ya, silahkan. Oke, Mas Jawir, yang pertama yang akan gue tanya adalah mau cukur kayak gimana? Atau lo menyerahkan ke gue semua? Bebas aja sih bang. Bebas aja. Berarti ini terakhir kan motongnya ini modelnya mulet sih. Jadi teman-teman kalau kalian lihat di sini bagian belakangnya lebih panjang, mulet. Terus jenis rambutnya ini nomor 2 halus, terus ada gelombangnya sedikit. Harusnya sih jenis rambut yang kayak gini bisa di model apapun. Tapi kita lihat dulu bentuk kepala di sini masih aman semua. Jidat masih belum terlalu lebar. Ya, intinya ini bekas mulet. Iya. Jadi gua akan potong nggak mulet lagi. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Wiranto, atau lebih akrab disapa Jawir, meneruskan pekerjaan ibunya sebagai pemulung. Setiap hari ia menggendong keranjang sampah dan berkeliling mencari barang bekas. Jawir yang tak banyak bicara ini tidak mengenal lelah. Ia tidak mengenal hari libur. Bagi pria asal Indramayu tersebut, hidup adalah tentang perjalanan, meski kadang sendiri, terabaikan, atau bahkan terpuruk. Kerasnya mencari rupiah tak menyurutkan niat Mas Jawir untuk mencari nafkah demi istri dan anaknya. Ia rela bekerja menerpa gunungan sampah, walau bahaya menghantui di depan mata. Soalnya kerjanya malam juga kan. Oh, tapi bukannya lebih berbahaya malam ya? Iya sih, cuman kalau udah biasa mah ya sama aja. Siang juga berbahaya bang. Siang juga? Apa bahayanya biasanya? Ya kayak kejatuhan apa, kayak kayu atau gimana gitu bang. Iya, tuh kayu terus. Turuk gitu kan. Kadang-kadang dari sampah jatuh, dari alat itu. Oh, sampah tuh jatuh sendiri gitu atau dari alat berat? Ya dari alat sih bang, seringan. Bukan ini, bukan Kalau- tahu-tahu longsor gitu bukan ya? Dulu pernah tuh. Dulu Yang gimana? banyak korban. Oh, banyak korban. 2004 kalau nggak salah itu. Itu apa ke ini ke Timbun gitu? Iya, parah itu. Ada siapa? Tetangga, saudara atau Nggak ada sih alhamdulillah. waktu itu berapa orang kira-kira tuh? Banyak juga sih tapi kurang tahu berapanya. Posisi malam sih soalnya jam 12 itu bang. Oh, itu malam. Nah, lu kalau ngelihat kejadian gitu nggak takut? Malam-malam itu lagi. Takut kalau itu mah cuman kan mau udah kerjaannya bang.
Dari tumpukan sampah yang kerap Mas Jawir pungut, ternyata tidak hanya rongsokan yang ia dapat. Menurut pengakuan Mas Jawir, ia pernah mendapatkan handphone bahkan emas. Kalau ada rezeki ya dapet. Dapat apa? Ya kalau lagi ada rezeki mah barang-barang begitu, barang-barang berharga begitu tuh. Apa barang Kayak- berharga yang pernah lu dapat? HP atau emas gitu. Emas pernah? Ya ada aja sih. Nggak gede juga bang. Kecil-kecil Iya, gitu. kecil. Enggak, tapi beneran emas itu. Apa Beneran. kalung atau cincin gitu atau apa? Kayak cincin, anting gitu bang. HP pernah HP? Sering sih. HP HP hancur tapi bang. HP hancur. Ya HP sih itu. Terus ada ini nggak? Barang-barang aneh yang pernah lu temuin ada nggak? Yang paling aneh deh. Nggak ada sih kalau barang-barang yang kayak gitu. Kalau kayak gue nggak tahu sih, cuman katanya sih suka ada mayat apa segala macam itu ada juga cerita kayak gitu. Bener bang. Kadang bayi yang sering bang. Bayi yang sering. Iya. Wah, berarti benar ya. Apa tempat jin buang anak ya? Yang buang anaknya tuh jin berarti. Iya. Orang Tapi bayi pernah ada. Lu pernah nemuin nggak? nemuin mah enggak, kadang kan nemunya di atas, kadang lihat gitu bang. Orang yang nemuin, kadang kan kalau ada orang yang nemu begitu kan rame gitu bang. Jawir, lu ada cita-cita pengen kerja apa nggak sih? Atau memang lu ya udah gue pengen di sini aja gitu terus? Ya pengen sih bang. Apa pengennya sebagai apa? Lu punya mimpi nggak? Kayak bikin usaha sendiri gitu pengen juga, kayak Bikin usaha. Nah kalau Iya, bikin kayak usaha apa lo? kayak dagang gitu bang. Dagang apa? Dagang kayak bikin apa, tempat-tempat nongkrong gitu bang. Apa kafe Warkop gitu? Iya, Warkop? warkop gitu. Oh iya warkop, coffee shop gitu-gitu. Nanti anak lu apa segala macam pengennya jadi pemulung juga atau Ya enggak lah bang. Enggak. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Iya. Kenapa? Ya harus di sekolahin lah yang tinggi bang. Biar bisa ngangkat derajatnya orang tua juga. Biar ada perubahan dari generasi ke generasi bang. Mendengar cerita pria yang biasa dipanggil Mas Jawir ini, saya yakin kalau dia adalah lelaki yang bertanggung jawab. Kelak, pria ini bisa membawa keluarganya ke tempat yang lebih baik, di mana ia bisa hidup normal seperti keluarga lain pada umumnya. Orang tua tapi masih di sini. Apa di sini tinggal di Bekasi? Di kampung sih ada juga, ibu lagi main doang. Dari Oh. kampung sih. Oh, jadi ibu dulu bawa ke sini terus Ya, dulu ibu ngepul rongsok di sini orang tua. Terus sekarang udah enggak Udah kerja. enggak, sejak bapak udah nggak ada tuh. Oh, Udah bapak enggak. udah nggak ada. Dulu bapak kesini juga sempat Di ini sini juga dulu. ngepul juga. enggak? Iya. Ngepul rongsok dulu di sini. Nah, terus bapak waktu itu apa namanya meninggal di sini atau di Di kampung. Tapi sekarang ibu lagi ada ya? Ada lagi main. Pas berarti nih penampilan baru ketemu ibu nanti nih. Iya. Oke, teman-teman, jadi potongannya udah selesai. Seperti biasa untuk memaksimalkan rambutnya, di sini gue akan pakai Gatsby The Nature Styling Balm yang pomade. Karena gue mau bikin tampilannya itu lebih klasik, lebih mengkilap, lebih padat gitu loh, lebih licin. Makanya pakai yang balm pomade.
Oke, teman-teman, dan ini dia hasilnya. Gimana menurut kalian? Apakah gua berhasil menggantengkan Mas Jawir ini? Kasih nilai nanti di komen 1 sampai 10. Sekarang gua akan kasih lihat keluarganya. Ada ibu berarti ya di rumah ya? Ada istri. Jadi semoga penampilan ini selain mengubah penampilannya juga mengubah rezekinya. Ma, aku udah sukses pulang dari kota gitu, Ma. Mana? Baru juga berangkat tadi, udah sukses aja. Udah sukses aja ya, baru berangkat sore udah sukses. Assalamualaikum. Ibu, salam kenal, Jule. Ini Mas Wiranto ya? Anak aku ganteng sayang. Aduh, ya anak aku ganteng sih. Nang, ya nang ya, kayak madu, mau orang tua nang, mau orang tua nang. Tiba senang sukses ya nang ya, tiba senang jadi bos nang, tiba senang kaya nang, ya Allah. Langkah demi langkah dalam petualangan saya mengajarkan banyak hal. Menghargai apa yang saya punya hari ini dan selalu bersyukur adalah kunci memaknai hidup. Perjalanan masih panjang. Saya masih akan terus keliling untuk mencari seseorang yang layak digantengin. Ini mulet nih. Iya, mulai Wah. Di Bogor juga ada mulet Jabri Nicole. Tuh, lihat. banyak, apalagi saudara ya, kok murah amat begitu kan? Ya ini alasan saya. Pada saat SMP, terus kayak memang pada ngedeket tuh cewek-cewek. Ini nggak tahu memang sugesti karena kita merasa punya jadi percaya diri, atau memang khasiat dari pelet itu.